ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى Siapa ini? Suaranya nggak dengar. Amira Pak. Pak, suaranya kurang keras. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون wa wa allama a'am bi'u bi'a bi'asma bi'as bi'asma'i ha'a Ulang, 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 ulang. Ulang, ulang. wa allama adam mal asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati faqala am ambiu ni bi asma'i ha haula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Udah? Habis? Ada lagi? Ini ayat berapa nih? 42 ya. 42. Baik. Al-Baqarah. Baik, sebelum mulainya, apa tadi saya mau bilang? Ada si Rofi di sini, ada sehat ya? Belum. Belum Pak. Belum. Masalah. Ya, jadi masalah itu sih sudah beberapa ya teman family. Mungkin bisa saja kita sudah terpapar, cuman karena nggak tes aja, ya karena nggak di swab aja mungkin kita nggak positif saja. Saya yakin kalau saya sih termasuk orang yang tidak pernah mengingkari yang adanya COVID satu, tapi yang kedua saya termasuk orang yang menyatakan ya biasa-biasa saja. Belum lah. Oke, itu biasa-biasa saja. Artinya macam virus biasa, dia akan menyerang bagian tubuh yang memang kebetulan lemah, ya mungkin disitulah dia. Ya udahlah, hadapi aja, imunitas tinggi, sehat-sehat, bertawakal, saya kira seperti itu. Dan itu bukan aib ya, kalau kena itu bukan aib, ya biasa-biasa saja lagi, ya biasa-biasa saja. Beberapa banyak saudara-saudara saya sudah kena, terus istirahat total apa semua, minum vitamin dan juga antibiotik, nah selesai baik semua lagi, main lagi biasa-biasa lagi. Pokoknya ada beberapa famili saya yang kena kan, dan itu tidak kembali saya bilang itu tidak aib, biasa-biasa saja. Ya, saya termasuk orang yang biasa-biasa memandang COVID ini biasa-biasa saja. Dan saya yakin seharusnya kita sebagai orang yang beriman pun ya biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja.
orang beriman itu seharusnya tidak ada kekhawatiran seperti ayat yang dibilang tadi, yang dibacakan tadi, dan artinya ada dibacakan oleh teman kalian bahwa kita tidak boleh takut kepada siapapun, kita hanya takut kepada Allah saja. Ya, jadi apa yang mau ditakuti kan gitu ya. Kalau Allah sudah memang itulah bagian dari keimanan kita. Hanya saja indikator keimanan itu sebenarnya bisa dibaca dari sekarang ya. Karena orang-orang Islam sekarang itu memang takut semua. Takut mati, takut sakit, takut miskin, takut semua, takut mati, asuransi, takut sakit, asuransi, jadi banyak duitnya, ya kan, jadi bisa cari makan orang di asuransi, ya kan, takut mati sama takut miskin juga, ya, terakhir ya kikir, pelit, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita jauh dari sifat-sifat seperti itu. Baik, kita lanjut. Jadi saya sudah ada buka tadi file-file kalian, berapa yang ada yang tidak ada surat tugas ya, masih ada yang tidak ada surat tugas satu. Ini saya mau coba lihat si kalau buat TB audit, semua penjumlahan ya tetap dijumlahkan rumusnya ya. Macam ini contohnya si Adisti nih. Mana dia? Enggak, kerjaannya saya mau lihat, tapi kok bisa nggak ada di sini. Mau di share tapi nggak kelihatan. Nggak bisa di share apa? Oh iya, salah cuma pencet saya. Kamu ini bukan Windows, ini tab. Oke, tab. Macam si Adisti ini. Apakah yang saya tampilkan ini Excel-nya salah karena saya langsung dari Google Drive bukanya, belum saya download. Tapi di sini Adisti saya lihat misalnya ini jumlah modal saham 475 miliar. 475 miliar ini kok enggak SAM ini? Ini SAM ini? Enggak Pak, saya enggak buat rumusnya Pak. Harusnya di SAM. Harusnya semua jumlah utang ini ya, ini perbaiki nanti. Iya Pak. Harusnya semua penjumlahan di sini, semua penjumlahan ke bawah ini harusnya SAM, rumus. Jangan ketik. Waduh. Ini ini bagian dari teknik pemeriksaan kita ya, teknik audit ya. Ini bagian dari teknik audit. Kalau kamu pakai SAM itu bagian dari teknik. Tapi kalau cuma ngetik namanya itu tidak. Bukan seperti itu yang saya arahkan. Ya, misalnya nih jumlah giro bank, jumlah deposito misalnya kan, jumlah kas. Ini pun jumlah, jangan diketik ya. Yang lain kalau kondisi seperti ini, ulang balik, masukkan rumusannya, SAM-nya. Masukkan rumusan SAM-nya, lalu buatkan. Itu satu. Ya, catat itu Adisti. Semua penjumlahan dirumuskan. Ya. Yang kedua yang saya bilang kemarin, ekuitas. Di ekuitas harus ada nama laba berjalan. Nah, ini laba tahun berjalannya 36. Ya. Ini rumus juga ya. Labanya berapa sebenarnya? Yang ini ya, 576. Nah, seperti ini ambil ya, ditarik. Ini ditarik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ini contohnya ini kan 576 ini disamadengankan kan gitu ya. Disamadengankan. Lalu ambil angka yang diperhitung dengan catatan yang di bawah ini pun rumusan ya.
Ini tadi kan nggak rumus ini, jadi saya khawatir penjumlahannya ada yang salah. Ini dia nih kayaknya, ya kan? Ini. Ini kan rumus dia. Siapa pula lagi? Oh. Ya seperti itu, Mega dan juga yang lainnya, ya, dan juga lainnya diperbaiki kalau memang ini bukan penjumlahan, harus dibuat penjumlahan sum, rumus. Dan juga terakhir kan saya bikin seperti ini. Pas masuk terakhir kamu ada nggak? Ada kan? Saya masukkan seperti ini. Pas yang gabung sama yang A ya, yang gabung sama A. Nah, ini dia contohnya, ya, seperti ini dia. Ini yang diperbaiki. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Belum, Pak. Pak, Ya, Dita. jadi saya kemarin udah kayak gitu kan Pak buat sum. Tapi ada Pak yang nggak sesuai dia Pak jumlah sumnya. Cuman beda beberapa digit di ujung aja gitu Pak. Jadi saya ikutin sesuai yang di laporan keuangan Pak. Jadi saya buat manual Pak. Yang salah itu aja Pak. Yang lainnya saya yang sama Pak. Baik, jangan begini caranya. Itu ada caranya ya. Misalnya kita apakan lagi si punyanya si apa tadi, si Adisti tadi. Atau saya cari punya kamu aja lah ya, yang Dita. Ada kamu kirim kan? Ada Pak. Oke, coba kita lihat mana dia. Endita. Oh dia. Ini baik. Coba kita presentkan dulu. Kelihatan? Kelihatan Endita? Kelihatan Pak. Nah, yang mana? Yang mana Endita? Di piutang usaha Pak. Piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha pihak ketiga. Mananya nih coba turun-turun. Ini. Nah, yang mananya? Pihak ketiga. Ini yang manual ini. Iya Pak, yang jumlahnya Pak. 1852 ini 301094. Iya Ini Pak. Iya. harusnya dia jumlah dari atas Pak. Dari yang jumlah piutang usaha pihak ketiga sama yang corporate itu Pak. sama yang ini 1120 ditambah 732. Bentar Pak. Yang mana? Ini sama. Ini manual juga. Ini manual juga. Karena dia memang dari atas Pak. Yang nggak sama itu Pak. Dari Yang mana? Yang mana dia? Ini udah ditampilkan nih. Yang mana dia? Biar kita perbaiki. Kalau kasnya rumus, enggak juga. Endita? Ini saya lihat enggak rumus ini. Nah, kalau ini baru rumus. Total. Tapi di sininya kok enggak rumus ini yang
Ini untuk apa dengan 11439? Samanya kan jumlahnya ini kan. Ya langsung kemari aja dia nih. Kan sama dia. Mana ini Dita? Ini pun manual, jumlah piutang pihak ketiganya. Mana aja sih yang ditanya? Oh, yang ditanya. Bentar Pak, kemarin yang jumlah yang seharusnya nggak saya catat Pak. Ya. Oh, jadi ini jumlahnya sesuai dengan yang di laporan keuangan? Iya gitu Pak. Yang jumlah seharusnya. Berarti ada yang selisih di sini? Iya Pak, paling dia kayak 2 angka di belakang gitu aja Pak yang selisihnya Pak. Iya, yang mana dia? Yang mana dia? Jadi gini caranya. Udahlah kalau emang payah kali. Jadi gini caranya. Perhatikan semua. Jadi kalau misalnya di laporan keuangan angkanya seperti ini, 732, 298, 662. Lalu kamu jumlahkan jumlahnya, contoh, ini coba ini kita. Oh, ini enggak bisa deh. Itu Pak, itu kan yang di jumlah piutang usaha pihak ketiga itu kan Pak, 732, belakangnya kan 662. Seharusnya 587 Pak. Oke, coba kita lihat. Coba lihat, kita buktikan ya. Ini saya insert nih. Saya insert lalu saya sum. Tuh, kok rep ya. Ini dia. 32, 298, 587. Itu selisihnya ya? Iya, Pak. Jadi ini harusnya 662 ya. Belakangnya harusnya 662. Coba kita geser dulu ya. Salah. Ini dia. Jadi selisihnya kan ada berapa nih selisihnya? Selisih 75 loh. 75. Kan ya kan? Selisihnya 75. Ini kalau iya kalau dia ini jutaannya. Ini kalau misalnya jutaan. Ini kalau ribuan. Kalau enggak jutaan pun ya 75 memang. Tapi kalau ribuan ya tetap 75.000 misalnya. Tapi tetap selisih tetap makanya disinilah bagian dari pemeriksaanmu ya. Jadi kamu harusnya tetap pakai rumus semua pakai rumus ya. Ini kita delete dulu di sini. 7675 tadi kan. Nah, ini kan 587 kan. Harusnya kan di sini 75 nambahnya. 662 kan? Nah, di sini tulis selisih perhitungan di laporan keuangan. Tulis di sini kata-kata itu. Jadi angka ini tetap sesuai dengan yang di laporan keuangan di depan. Tapi rinciannya ada selisih sebesar 75. Paham? Paham, Pak. Nah, seperti ini. Jadi ini tetap rumus. Semua tetap rumus. Ini saya lihat kamu ini pun nggak rumus.
Ini enggak rumus. Itu karena atasnya, Pak. Karena atasnya beda, jadi saya itu nggak Iyalah. buat. Mm-mm. Ya beda itulah bagian dari pemeriksaan kamu, Endita. Kenapa mereka bisa beda? Kamu harus tunjukkan perbedaannya. Kan gitu. Kamu harus tunjukkan perbedaan. Jangan ngikut gitu. Jangan ngikutin yang salah. Kan itu intinya jadinya. Kamu jangan ngikutin yang salah. Kamu harus tunjukkan ada selisih. Disinilah pembelajaran untuk pemeriksaan itu. Disinilah fungsinya ataupun manfaat dari trial balance audit ini. Konkret dia berbentuk angka. Ya, konkret dia berbentuk angka. Itu yang sebenarnya kamu harus pahami. Jadi kalian pun apapun ceritanya semua sum, kalau memang dia sum harus sum, harus jumlahkan. Ya, jangan enggak jumlah. Begitu selisih bikin seperti yang saya buat. Kalau dia selisih kurang, kurangkan, kalau selisih lebih tambahkan. Ini kalau di sini saya tadi 662. Kalau misalnya di bawah itu, kalau kurang Pak, ya kurang aja, minus dibikin di sini. Minus dibikin di 75-nya ini. Ya, itu. Jadi ada akun baru yang namanya selisih perhitungan di laporan keuangan. Nah, inilah yang kita lihat. Kenapa bisa selisih dia? Itulah kondisinya, ya. Artinya kelas-kelas ini perusahaan apa nih? Ini hotel, Pak. Hotel, kelas-kelas seperti ini aja Hotel Sopian. Oh iya, saya pernah nginep di sini. Enak juga sih, karena dia syariah katanya. Nggak tahu juga saya bedanya apa sih. Mudah-mudahan berbeda. Ya, karena saya pernah di grupnya ini ya, grup Sofian, Hotel Sofian. Ya. Baik, silakan diperbaiki semua nanti ya. Semuanya ya, saya ngomong ke semuanya. Saya hanya ngomong, walaupun saya ngomong ke si Endita ataupun ke si Adisti tadi, tapi semuanya harus paham itu ya kondisinya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ish. Oh, ada yang nelpon ya. Ada mahasiswa ya? Oke, bentar bilang, tunggu sebentar. Oke. Nggak enak juga. Sebentar, saya lihat dulu.
Mereka nggak ada bilang-bilang datang tadi. Oke, itu ya. Jadi untuk perbaikannya silakan dikerjakan kembali dan kirimkan lagi ke saya ke Google Drive juga. Satu ya, ke Google Drive juga. Baik Endita maupun Adis, semua seperti itu, diulang lagi saja. Memang seperti itu kondisinya, biasalah diulang-ulang. Baik, terkait dengan mungkin sedikit sedikit refresh teorinya, saya kira seperti apa teknik audit. Kita masuk ke teknik audit sebenarnya. Mananya dia? Kelupaan atau apa, kita kembalikan ke kerjaannya. Ini dia. Jadi seperti ini posisinya. Begitu kamu sudah dapat surat tugas, lalu kamu mengerjakan internal control questionnaire. Ya, artinya konversikan pertanyaan sesuai dengan bidang organisasi tersebut, organisasi yang kamu periksa. Kan itu. Kan kalau ECQ itu kalau kamu lihat di filenya kan komersial, profit, motif, bisnis. Kalau yang bisnis ya silakan. Ya kan, silakan pakai. Tapi kalau memang yang non bisnis ya konversikan. Kembali saya ingatkan ke kalian kan, tujuan pembuatan internal control questionnaire itu adalah mendeteksi kelemahan internal kontrolnya. Kalau internal kontrolnya lemah, potensi penyimpangan atau temuan itu ada besar. Kan gitu tuh, kan besar dia jadinya. Itu ke situ kita arah kerja kita. Nah, mengerjakan internal control questionnaire mengkonversikan pertanyaan sesuai dengan bidang organisasi. Dan juga kalau yang laporan keuangan ini gunanya untuk menyusun TB audit, ini bagian dari itu tadi, mendeteksi kelemahan ataupun simptom lah bahasanya kalau di bahasa kedokteran. Nah, kamu dengar simptom. Apa itu? Ada yang tahu simptom itu apa? Iya. Rabiatul, pernah dengar simptom? Enggak, Pak. SYMTOM, simptom itu kayak misalnya gini, kalau di kedokteran itu demam itu sakit atau apa? Apakah ada sakit demam? Sama kedokteran itu enggak ada sakit demam. Demam itu simptom alias gejala, tanda. Ya, demam, mules, pilek itu misalnya kan, itu sebenarnya simptom. Paling dominan demam. Karena demam itu banyak akar masalahnya. Ya, bukan hanya flu, tapi bisa saja ada masalah dengan bagian dalam tubuh, usus apa semua, kamu bisa demam. Ya luka aja, kena jarum aja kamu bisa demam. Masalahnya luka, tapi kamu bisa demam. Nah, jadi demam itu bukan sakit. Ya, demam itu bukan penyakit, yaitu simptom. Nah, makanya ketika dalam memeriksa pun kamu seperti itu juga. ECQ ini ataupun internal control questionnaire ini bisa mendeteksi simptom kelemahan perusahaan. Di mana kelemahannya? Nah, menyusun TB audit pun bagian dari persis seperti tujuan ECQ itu, mendeteksi kelemahan.
Ya, jadi ketika dia terlalu naik, terlalu turun, ketika dia sama dengan tahun sebelumnya, terlalu signifikan naiknya. Sekalian aja nanti nih ya, baru teringat saya. Kemarin kan udah saya kasihkan modelnya kan, seperti apa yang harusnya kalian buat sambungannya. Increase, decrease, apalagi persentase sama remark. Udah pada tahu kan? Pas kuliah terakhir kan saya tampilkan, pas gabung. Iya, Pak. Iya kan? Nah, seperti itu dibuat. Lanjut lagi seperti itu saja kumpulnya nanti yang ke depan. Setelah kamu robah, setelah kamu koreksi itu Endita, Adisti dan lainnya, setelah kamu koreksi penjumlahannya dan selisih-selisihnya tadi, lalu kamu buat ininya analisis komparatifnya, increase decrease, persentase sama kenapa kita buat seperti itu? Kayaknya sudah teringat saya sudah diupload lah itu video mengajar saya yang kemarin. Video saya mengajar yang kemarin bisa kamu lihat di YouTube-nya. Saya udah diupload sama anggota saya. Jadi bisa kamu lihat seperti apa caranya di membuat increase decrease persentase sama remark-nya, tambahannya. Jadi sama ya, kembali saya bilang sama, ICQ itu adalah mendeteksi temuan penyimpangan sehingga bisa dijadikan temuan, ataupun TB audit pun demikian. Sudah kamu kerjakan ini, nah ini nanti kan begitu kamu udah dapat surat tugas, kamu kerjakanlah, kamu tanya, kamu kirim, kamu apa, baru kamu kumpulkan semua data-data itu, ya kan? Dalam kamu menggunakan teknik audit tentunya. Ini mengerjakan ICQ ketika sudah dapat simptom ataupun gejalanya, kamu kumpulkan bukti auditnya dengan menggunakan teknik audit. Nah, inilah yang kita pelajari sekarang. Nah, sudah dapat dia, maka ujungnya adalah temuan seperti yang kemarin saya tampilkan, adanya kondisi atau fakta yang terjadi, sebab dan serta sebab terjadinya penyimpangan, kan gitu ya. Kondisi atau fakta yang terjadi dan sebab terjadinya penyimpangan yang macam di kolom itu kita isi di situ dari hasil temuan. Nah, dari langkah-langkah ini kira-kira ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Pak Dahlia mau bertanya. Ya, yang keras. Siapa? Dahlia, Pak. Ah, iya Dahlia. Saat kita pengisian kuesioner itu, Pak, kita pasti datang ke organisasi itu ya kan, Pak? Ya. Terus waktu pengisian kuesioner itu perlu dokumentasi gitu, Pak? Ya tentu kan kamu centang itu. Yang kertas yang kamu centang tidak, itulah dia bagian dari dokumentasinya. Ya. Jadi kamu print itu internal control questionnaire dalam bentuk, tentu sudah dirubah-rubah ya pertanyaannya. Artinya istilahnya paling tidak kopnya lah atasnya kan gitu ya. Lalu kamu tanyakan, begitu kamu kalau dia jawab iya, tentu kamu contreng iyanya. Ketika jawab tidak, kamu contreng tidaknya. Lalu kamu tulis alasannya kenapa. Kan gitu. Nah, itulah dokumentasinya Dahlia. Itulah enggak perlu kamu foto sih sebenarnya, tapi kalau maupun itu bukan bagian dari dokumentasi internal control questionnaire. Dokumentasi internal control questionnaire itulah jawabannya. Jawaban dari yang kamu tanyakan itu, yang kamu centang itu, dan alasannya. Ya. Nah, di sini memang yang namanya pemeriksa betul-betul dituntut kejujuran atau profesionalismenya ya. Jangan centrang-centrang saja, asal nggak ditanya dicentrang. Nah, itulah tanggung jawab kita sebagai auditor. Makanya standar audit itu yang pertama, yang standar umumnya adalah
Yang ketiga itu profesionalisme ya, kemahiran profesional. Kamu harus profesional gitu. Kamu harus profesional. Artinya kalau memang kamu tanyakan, kamu cek jujur gitu loh bahasanya. Profesional itu kan bahasa umum ya. Profesional itu yang mendominasi profesional itu adalah jujur dan tanggung jawab. Ya, yang mendominasi yang dikategorikan profesional itu adalah jujur dan bertanggung jawab. Ya, itu yang saya tahu. Jadi tinggal diisikan saja Dahlia. Ya, tinggal diisikan saja internal control questionnaire-nya. Ya. Itu kondisinya. Ada lagi yang lain sebelum kita masuk ke teknik audit? Jadi setelah kamu dapatkan jawabannya, ya tidak-tidaknya itu, ya kan, yang tidak-tidak itu, ya sebenarnya sih gimana ya? Kalau sudah satu pertanyaan aja, pertanyaan yang paling gampang aja kan mereka jawabnya tidak itu. Contoh, apakah organisasi membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi? Jawabannya ya atau tidak kira-kira? Yang kamu dapatlah sekarang kira-kira pernah ada nggak kamu tanyakan? Ada nggak secara lisan kamu tanyakan? Saya yakin begitu ditanyakan jawabannya ya tidak, atau lebih dominan apa? Tidak tahu. Karena mereka tidak tahu yang mana standar. Yang mana yang standar itu? Dia sangka yang dikerjakannya itulah yang standar itu. Kan gitu bahasanya. Itulah bahasa secara umum pelaksana organisasi ataupun perusahaan itu. Dia sangka yang lama-lama itulah yang benar. Dia ngikut aja. Nah, nggak seperti itu. Makanya yang standar itu seperti apa? Kamu pun kan harusnya sudah tahu yang standar itu. Karena kamu anak akuntansi. Laporan keuangan itu isinya neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, 5 inilah yang standar. Kalau nggak ini ya nggak standar. Oh, cuman ini Pak. Cuman namanya tetap aja nggak standar. Ya kan? Nggak ada satu aja. Itu udah nggak standar namanya. Ini Pak, cuman ini dia. Macam tadi lah. Makanya kamu harus terus berlatih ya. Semualah ya. Detail itu, selisihnya itu temuan itu ya. Itu temuan gitu loh. Itulah guna kita di sini gitu loh bahasanya. Mendeteksi adanya kesalahan saji bahasanya. Itu namanya salah saji ya. Itulah kalau kamu baca teori-teori itu ada istilahnya mendeteksi salah saji katanya kan. Itulah arti salah saji itu. Di lampiran dia bikin 662 belakangnya di depan dia bikin 662 jumlahnya, di rincian jumlahnya belakangnya 578. Nah, itu kan sudah salah saji namanya. Harusnya kan yang di depan sebagai jumlah harus sama dengan rincian yang di belakang. Oh kan sedikit aja Pak, itu bukan urusan kita, sedikit saja. Kita sudah mendeteksi adanya salah saji. Kamu tampilkan salah sajinya. Ya, kita orangnya kalau auditor itu orangnya detail. Baik. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya sih lihat ada beberapa kawan kalian yang di organisasi, ada di koperasi ya. Siapa? Rizka. Siapa di situ Rizka koperasinya? Maksudnya di kampung. Pak? Di kampung itu? Iya Pak. Siapa ketuanya? Maksudnya siapamu ketuanya itu? Ibu saya Pak. Ibumu langsung tuh? Iya Pak. Ya udah. Tinggal dijalankanlah internal control questionnaire-nya. Nggak ada laporan keuangan standarnya, Rizka? Belum saya lihat Pak, soalnya orang tua Rizka nggak di rumah Pak. Iya, maksudnya kan nanti tinggalkan ditanya aja dulu, ada nggak laporan keuangannya sesuai standar. Pahami dia bahwa jawabannya iya ada katanya, belum. Coba lihat yang mana yang standar itu menurut mereka. Ini apa ya? Koperasi konven ya?
Iya Pak. Operasi konven lagi. Orang Islam semua anggotanya. Iya Pak, Islam semua. Kenapa nggak mau syariah? Tanya sama dia. Tamanya, kenapa nggak mau disyariahkan? Kenapa mau makan riba aja, Mak? Janganlah makan riba, kan gitu. Bahaya kalau makan riba itu. Kasih tahulah dasar-dasar hukumnya. Kamu kan sudah tahu. Kan gitu ya. Seperti apa. Nah, kalau mereka tertarik untuk ini artinya kedepannya nanti istilahnya ketika mereka merasa butuh, kembali yang saya ingatkan ke kalian ya, karena kejadian di kelas yang lain disuruh, masih ada yang minta surat riset di sini. Ada yang minta surat riset di sini orang itu, orang organisasinya, nggak ada kan? Nggak ada kan? Jadi kalau ada yang minta surat riset, saya kasih pemahaman lagi ke kalian. Kalau penugasan ini yang ditugaskan kamu itu yang diminta sama organisasi. Bagaimana caranya kamu itu diminta oleh organisasi itu, oleh perusahaan itu untuk memeriksa mereka. Nah, gimana caranya? Ada beberapa yang sudah dapat kan? Gimana caranya? Ini karena mamanya kan gitu kan? Oke lah. Itu dia pakai cara itu. Pakai kalau yang lain silakan. Jadi organisasinya itu yang meminta kita. Jangan sampai artinya kita yang memohon-mohon sekali gitu ya, enggak. Kalau minta tolong ya boleh lah. Tapi kalau memohon-mohon sekali ya tidak perlu lah itu. Baik. Coba kita lihat di sini bagaimana teknik audit. Kalau memang sudah tidak ada, kita masuk ke teknik audit. Jadi ketika kamu sudah dapat internal control questionnaire hasilnya, lalu ada jawaban tidaknya ataupun tidak standar atau apapun, maka kita masuk ke tekniknya, bagaimana mendapatkan bahan bukti audit. Ya, di sini di sini ada 18 jenis teknik audit. Mulai dari analisis, observasi, inquiry, evaluasi, investigasi, verifikasi, cek, tes, voting, cross-voting, vouching, tracer, scanning, rekonsiliasi, konfirmasi, membandingkan, inventarisasi of name, inspeksi. Nah, jadi ini sebenarnya pengembangan bahan bukti. Pengembangan tekniknya ini kerjaannya, bendanya bahan bukti. Hasil yang kita kerjakan dalam teknik audit adalah bahan bukti audit. Bahan bukti audit tetap 4, yaitu pengamatan, inspeksi, pengamatan, tanya jawab, sama konfirmasi. Ya, sama konfirmasi. Kalau kamu bisa jelaskan ini, misalnya ini contoh nih analisis ini. Analisis ini kan bagian dari pengamatan. Ya kan, observasi ini pun yang udah jelas. Ini bahan buktinya, bahan bukti pengamatan. Ini inquiry, ini tanya jawab. Kan gitu ya. Evaluasi, ini pengamatan. Investigasi pun pengamatan bisa. Verifikasi, tanya jawab. Cek, pengamatan juga. Tes pun pengamatan. Voting pun pengamatan juga, karena dia perhitungan. Dan cross-voting pengamatan. Vouching, inspeksi dia nih. Vouching inspeksi. Tracer inspeksi. Scanning pun, scanning pun inspeksi. Rekonsiliasi, inspeksi. Konfirmasi ya konfirmasi, ya kan, membandingkan inspeksi, pengamatan, tanya jawab, konfirmasi. Membandingkan konfirmasi, ya kan, inventarisasi, opname, inspeksi. Ya ini pun ya udah jelas yang ini inspeksi. Jadi karena belakang ini maksud saya bahan buktinya, teknik auditnya.
teknik auditnya 18, tapi bahan bukti yang dihasilkan itu tetap 4 jenis. Ya, tetap 4 jenis. Baik dari pengamatan, tanya jawab, konfirmasi sama inspeksi. Ya. Cuman ini pengembangan, ini tekniknya, kerjanya kan gitu ya. Coba kita lihat penjelasannya. Analisis ini adalah memecah, mengurai data informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian sehingga dapat diketahui pola hubungan atau unsur penting yang tersembunyi. Ini macam kita tadi. Ya, ini macam kita tadi. Jadi ketika kita rinci macam TB audit itu tadi, kita rinci biaya-biaya apa ini, ya kan, misalnya ini biaya bahan bakar dan pelumas diurai menurut penggunaannya. Nanti kita akan temukan, kita mintalah di laporan keuangan ada BBM 10 juta misalnya, lalu kita tanya perincian penggunaannya, ini mobil yang mana aja, BK berapa aja, kan gitu kan, maka di total lah, di jumlahnya BK sekian ini, BK sampai total 10 juta penggunaan BBM. Nah lalu kita lihat lah, ini BK sekian mobil siapa, kok ini kan bukan mobil perusahaan misalnya, kok ditanggung BBM-nya. Itu kan jadi tidak sesuai standar jadinya. Kan fakta dengan standar yang kita bandingkan. Faktanya ada pengeluaran BBM yang bukan ke mobil atas nama perusahaan misalnya. Itu temuan. Karena faktanya seperti itu, biaya BBM jadi digunakan untuk mobil yang bukan mobil perusahaan, sedangkan standarnya biaya BBM harus ke mobil perusahaan. Kan begitu. Nah, itulah cara kita menganalisisnya. Auditor menyusun suatu daftar pesanan inventaris kantor ke dalam kertas kerja audit yang terpisah, menganalisis menurut syarat penawaran, rekanan yang masuk, persetujuan pembelian yang pernah dilakukan, analisis biaya, jadwal. Nah, jadi membandingkan ya bagaimana kita membeli suatu barang, mungkin barang yang mahal, ke supplier ini, bandingkan supplier, lihat mahal atau tidaknya, biayanya lebih besar atau tidak, waktu penerimaan sama pembelian sama penerimaan barangnya berapa lama waktunya, kan gitu. Kita analisis dia, kita detailkan dia. Emang besarnya BBM, biaya BBM. Kalau di laporan keuangan tinggal di laba rugi itu tinggal biaya BBM, kan gitu kan? Tapi kita rinci lagi ke dalam. Kita minta lagi data penyusunnya. Itulah namanya kita analisis, yaitu mengurai informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Di sini disebutkan kan begitu. Atau bagian-bagian sehingga diketahui pola hubungan atau unsur-unsur yang penting tersembunyi di dalamnya. Inilah namanya analisis. Ya. Jadi kamu ini teknik namanya. Ini kamu kerjakan. Begitu dapat ada kondisi simptomnya selisih ataupun simptomnya ada penyimpangan, uraikan dia dalam bentuk informasi-informasi yang lebih kecil. Nah, ini teorinya nih. Contohnya kan ini tadi. Begitu kamu lihat biaya BBM, rinci lagi. Biaya BBM ini kemana-kemana aja. Karena memang paling enak memang kalau kita acuannya angka ya. Jadi enak kita mengacu ke rinciannya. Makanya saya bilang internal control questionnaire ini ditopang dengan TB audit tadi. Kamu bisa bergerak melalui TB audit untuk menganalisis rincian-rincian tadi. Kan gitu. Kalau di internal control questionnaire gimana memerinci contohnya? Ya kan? Analisisnya paling sebatas macam inilah. Apakah perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai standar? Tidak katanya kan. Kalau iya pun, iya katanya. Mula-mula bilangnya iya. Oke lah. Apa saja jenis laporan keuangannya? Baru cuma dibilangnya buku kas katanya. Kan udah salah. Kan udah nggak pas. Nggak sesuai standar. Jangan percaya iya dulu. Memang jawaban pertamanya apakah perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai? Iya katanya. Menurut dia. Begitu dijawabnya. Lalu kita muncul pertanyaan lebih rinci lagi dalam bentuk analisis.
Apa saja laporan yang disusun? Baru dia ngomong. Laporan laba rugi, buku kas, gitu-gitu bahasanya. Kalau udah seperti itu bahasanya, berarti tidak sesuai standar. Kembali ke skeptis tadi. Skeptis artinya apa? Kita tidak bisa terlalu percaya dulu dengan jawabannya. Rinci lagi, gitu loh. Bisa jadi mereka tidak paham. Makanya, secara umum kalau kamu tanya bagian laporan keuangan ini ya, apakah laporan keuangan organisasi sesuai standar? Umumnya mereka jawab iya. Tapi mereka tidak tahu sebenarnya yang standar itu yang mana. Ya, yang mana standar itu mereka tidak tahu. Oh ini udah lengkap kali laporan keuangan kami, udah mantap ini, udah oke nih. Begitu tanya, mana laporan catatannya, laporan keuangan? Oh nggak ada. Nah, itu berarti nggak lengkap. Ya, itu berarti nggak standar ya. Ya, itu berarti tidak standar. Itu harus kamu biasakan nanti. Kamu akan temukan orang-orang seperti itu nanti di lapangan. Ya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau misalnya kayak organisasi yang non-profit itu, Pak, laporan keuangannya kan kayak cuman pengeluaran sama pemasukan aja, Pak. Itu gimana, Pak? Ya, kamu harus cari tahu dulu dong standar akuntansi sektor publiknya seperti apa. Harus baca dulu lah, Pak. Iya, kamu harus tahu dulu. Ada standarnya ya. Siapa tadi nanya? Imam ya? Siapa? Saya, Pak. Siapa? Endita. Endita kan? Ya, kamu harus belajar lagi dulu lah. Ya, kamu baca dulu lah. Makanya saya ngomong seperti ini supaya kamu harus gali lagi loh. Apa iya ya saya tahu laporan keuangan sesuai standar kan gitu. Ya, baca lagi. Kamu kan masih mahasiswa. Masih belajar. Ya cari lagi tahu gitu yang mana. Ya ada lah, bukan sekedar pengeluaran dan penerimaan saja apa Endita. Jadi laporan keuangan yang non profit itu neraca atau laporan posisi keuangan itu harus ada. Ini gambarannya ya, ini gambarannya yang nanti. Yang kedua namanya laporan kinerja. Ya, laporan kinerja namanya. Memang bukan mana ada laporan laba rugi. Laporan kinerja namanya. Ya. Yang ketiga ya laporan arus kas. Ya kan, yang keempat baru catatan atas laporan keuangan. Apakah saya pun salah? Saya pun coba. Yang setahu saya sih seperti ini. Lainnya misalnya yayasan, beda standar akuntansi yayasan misalnya. Silakan di-download lah, silakan di-search. Yang kayak gitu, ya. Kalau kamu rasa dan ingat yang mempublishnya harus lembaga resmi. Seperti Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Akuntan Departemen Keuangan misalnya, kan gitu kan. Yang seperti itu yang kamu ambil sumbernya ya. Jangan yang tidak jelas, jangan blog atau lain sebagainya, nggak boleh. Kamu harus ambil dari situs yang resmi. Jadi bukan sekedar penerimaan dan pengeluaran saja ya Endita, itu tidak standar itu. Ya itu tidak standar, bukan seperti makanya mereka tidak tahu kan, sama seperti kamu jadinya. Iya sama jadinya. Tapi kamu ya jangan boleh yang ianya mereka tidak tahu, kamu tidak tahu loh Endita. Ingat, ketika sekarang ini kamu ke sana, kalau kamu bilang tidak tahu, mereka tidak akan tahu kalau kamu tidak tahu. Yang mereka tahu, mahasiswa akuntansi itu tahu, gitu loh. Ya, mahasiswa akuntansi itu tahu. Makanya sebelum mereka nanya lebih detail lagi atau sebelum mereka sebelum kita menidakkannya atau mengatakan yang sebenarnya, jangan iya aja gitu loh, bilang Pak gini laporan kami. Oh iya bagus ini bagus. Ya bagus gimana uang nggak standar kan gitu ya. Atau bisa jadi kamu nanti dites, mana laporan keuangannya ini tunjukkannya kan. Oh ya bagus ini. Lalu tanyanya pula lagi, sesuai standar udah nih Mbak, Dek, Safira, Rabiatul, udah sesuai nih. Kamu iyakan pula lagi, iya. Jangan ya, kamu perhatikan lagu dulu. Makanya sekarang itu harusnya ketika sebelum internal control kuesioner pun, kamu sudah ditengok, kamu harus gali informasi tentang organisasi itu.
Ya, ini perusahaan apa, ini organisasi, ini koperasi, koperasinya koperasi apa, simpan pinjam, seperti apa standar laporan keuangan koperasi. Ya kan sekarang sudah banyak, tinggal di-download saja. Ya, tapi ingat ya, yang publish, yang menerbitkan harus lembaga resmi. Ya, Departemen Koperasi, Ikatan Akuntan Indonesia, Departemen Keuangan, ya seperti itu yang resmi, yang menjadi acuan, ya, yang menjadi acuan. Ada lagi? Pak mau bertanya, Pak. Ya. Pak, kalau misalnya laporannya cuma laporan beban, pendapatan, dan bagi hasil usaha, gimana, Pak? Menurutmu itu standar nggak? Hah? Menurutmu itu laporan keuangan standar nggak? Enggak sih, Pak. Ya udah kamu tahu. Sudah tahunya jawabannya. Kenapa? Itu berarti jawabannya tidak standar, tidak pasti. Kalau muncul pertanyaanmu, apakah laporan keuangan Bapak Ibu sesuai dengan standar? Tentu jawaban mereka itu tidak. Yakinkan bahwa itu jawabannya tidak. Yang standar itu seperti ini, Bu. Tunjukkan misalnya. Kayak gitu. Ya. Ingat, jangan kamu ragu-ragu. Kalau kamu ragu-ragu, apalagi jadi mereka jadi ragu-ragu. Gitu loh. Ini betul nggak yang mereka nih? Tahu nggak dia nih? Kan gitu bahasanya jadinya. Jadi di sini stressingnya itu, kamu harus dipaksakan untuk memahami organisasi itu. Ya, berat ya, lumayan lah. Tapi hidup kok. Anggota-anggota saya senior-seniormu hidup kok dulu sekarang. Bukan gara-gara ini jadi mati gitu loh. Enggak. Jadi stressingnya, kamu harus, kalau misalnya kamu dapat surat tugas koperasi seperti siapa tadi Rizka tadi. Ya dia harus gali tentang semua, tentang bagaimana kondisi koperasi. Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92, Undang-Undang Koperasi nomor berapa tahun 2014 itu yang dibatalkan, atau peraturan-peraturan Menteri Koperasi tentang laporan keuangan. Gali, ambil, gitu loh. Lihat kondisinya, lihat kenyataannya. Itu aturannya. Makanya saya bilang tadi, itu aturannya, itu kriteria yang telah ditetapkan. Lihat kondisi yang sebenarnya. Ada selisih, laporkan. Itulah audit. Ya kan? Ada selisih antara fakta dengan standar, itulah temuan. Ya, itulah temuan. Pahami itu, ya. Coba pahami itu sekali lagi. Ya, jadi begitu kamu lihat, kamu kan sudah paham harusnya laporan akuntansi, laporan keuangan itu adalah neraca atau posisi keuangan, laba rugi, perubahan modal, lama arus kas, dan catatan atas laporan keuangan untuk yang komersial. Ya kan? Untuk yang non komersial itu tadi saya bilang neraca, laporan kinerja, laporan arus kas, sama catatan atas laporan keuangan. Itu kan penting. Orang nggak nyangka itu catatan atas laporan keuangan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Kamu baca aja di laporan keuangan yang di download itu, yang dari internet itu. Apa catatan, apa ada kalimat tertulis di bawah laporan keuangan neracanya? Kan disebutkan di situ. Catatan laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan oleh laporan ini. Itu kok tulisannya. Ya, jadi jangan dikira catatan atas laporan keuangan. Kalau nggak ada catatannya nggak apa-apa lah Pak ya. Ada laba ruginya kok ada Pak neracanya. Ya nggak bisa. Itu belum standar. Kan gitu ya. Itu belum standar namanya. Mau istilahnya mau nangis-nangis pun dia bilang ini sedikit aja Pak ini, tetap aja. Sama seperti tadi yang selisih tadi. Ya kan, sedikit aja Pak, sedikit aja. Tetap aja selisih kan? Tetap aja selisih. Ya, tetap harus kamu tampilkan selisihnya. Ya kan? Itu nanti kita kirim ke, kalau memang betul-betul benar adanya, kita kirim ke Hotel Sofyan itu bahwa catatan atas laporan keuangan mereka selisih dengan laporan yang di depannya. Itu jadi temuan sama dia, jangan sembarangan publish di internet laporan yang salah, kan gitu ya. Itu kan sudah salah saji namanya. Sudah salah jadinya. Ya kan seharusnya belakangnya 662, tapi kenyataannya dari rinciannya 578 belakangnya.
Ya, pastikan itu. Baik. Teknik yang kedua adalah pengamatan atau observasi. Observasi adalah peninjauan dan pengamatan atau suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Jadi yang namanya observasi itu berkali-kali dia, ada beberapa kali dia, kontinu dia. Jadi enggak sekali ngamatinya. Ya, pengamatan itu tidak sekali. Kalau pengamatan sekali itu namanya sidak. Yang nanti di bawah ya kan, inspeksi mendadak. Tapi terus terang saya tidak begitu tertarik dengan yang namanya sidak. Ya, saya tidak begitu tertarik yang namanya sidak. Kenapa? Karena sidak itu, inspeksi mendadak itu menimbulkan konflik. Ya, biasanya ada jadi tidak enakan gitu. Bukan berarti kita pun membuat enak yang diperiksa, bukan. Cuman janganlah bikin konflik. Jadi nggak senang gitu ya. Saya kalau ke lapangan, misalnya inspeksi fisik persediaan, inspeksi fisik kas dan lain sebagainya lah, ke lapangan gitu ya, ke kantor cabangnya misalnya, kemana, ke lapangan, ke pabrik atau apa gitu ya, dari kantor pusatnya di Medan misalnya. Saya sudah kasih tahu jauh-jauh hari sih, 2-3 hari ataupun seminggu sebelumnya. Saya bilang saya mau datang tanggal sekian sampai tanggal sekian. Saya kasih tahu, saya akan periksa ini, saya akan periksa itu. Saya kasih tahu sama mereka. Loh, nanti dibagus-bagusin dong Pak. Ya memang nggak apa-apa lah dibagus-bagusinya. Memang itu fungsi kita. Biar mereka bagus-bagus terus. Ya kan? Terus bagus-bagus gitu loh. Jadi kita harus sering-sering datang Pak. Iya, harus sering-sering datang kita. Kalau memang mau bagus terus. Tapi nanti terus terang, nanti lama-lama kan dia jadi kebiasaan. Ya, kadang-kadang manusia ini pun memang harus dipaksakan. Sama seperti ibadah loh. Ibadah itu kan sedikit-sedikitnya harus dipaksakan. Kalau kamu pasrah-pasrah aja, malas-malasmu itu yang tidur golek-golek aja itu, gimana mau ibadah kan itu? Baik, coba kita lihat di sini. Misalnya auditor mengunjungi pabrik untuk memperoleh kesan umum tentang fasilitas klien, melihat orang-orang yang rajin melaksanakan kegiatan pabrik, mengamati keusahaan peralatan dan sebagainya. Observasi dapat mengandalkan panca indera, kecermatan dan imajinasi auditor. Hasil pengamatan biasanya diikuti dengan teknik audit lanjutan. Betul. Pengamatan sekilas pada audit pendahuluan, pengamatan sekilas pada fasilitas dan operasi kegiatan. Dengan menggunakan mobil bisa melihat apakah reboisasi dilaksanakan. Nah, ini saya pernah lakukan ya. Jadi ketika saya jalan, misalnya kan jalan keliling-keliling pabrik, jalan-jalan lah, kita tengok ada parit yang rusak misalnya, parit terhambat langsung, itu bisa jadi masalah kan. Lalu kita lihat, kita amat-amati lah, ini racun api misalnya, pabrik itu racun api itu standar loh. Ada apa-apa misalnya kebakaran atau apa yang tidak kita inginkan, ya harus racun api harus ada di posisinya. Ya, supaya bisa digunakan, supaya tidak terjadi masalah. Ya kan, itu memang standarnya alat keamanan. Nah, contoh di sini ada nih, contoh penerapan observasi pengamatan. Nah, ini dia. Hasil pengamatan disiplin pegawai dalam memenuhi waktu kerja. Tanggal pengamatan menurut tanggal 20, tanggal 22, tanggal 20, tanggal 22 kan menurut pengamatan ini menurut laporan nih. Yang bawah menurut laporan. Kan menurut pengamatan, kan gitu. Kedatangan terlambat lebih dari 30 menit, ada 18 orang. Tapi menurut laporan cuma 12 orang. Tanggal 20, tanggal 22 9 orang menurut laporan. Tapi menurut pengamatan 16 orang yang terlambat lebih dari 30 menit. Istirahat lebih lama dari waktunya. Ya kan, tanggal 20 bulan 11 24 orang menurut pengamatan. Menurut laporan cuma 6 orang. Ini kan jadi bahaya kan. Kamu bisa lihat di sini selisih-selisihnya ini. Ini jadi hasil ini kertas kerja ya. Ini kertas kerja pengamatan ini. Ini kertas kerja pengamatan. Ini bahan bukti pengamatan. Ya, ini bahan bukti pengamatan namanya. Tekniknya teknik pengamatan, observasi. Ya kan, observasi, bahan buktinya seperti inilah dia contohnya.
Jadi harus tertuang dia. Hanya harus tertuang dalam bentuk kertas ataupun tulisan. Ya. Jangan ngomong-ngomong aja kita. Walaupun pengamatan, walaupun pakai hanya mata, tapi tercatat dalam bentuk hasil pengamatan. Jadi dia kan hasil pengamatan di bahasanya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nggak ada? Selanjutnya inquiry, tanya jawab, ya, permintaan informasi atau tanya jawab, ya, permintaan informasi atau jadi kita bisa dalam bentuk permintaan pertanyaan atau pertanyaan ya dalam bentuk tertulis. Permintaan informasi atau inquiry dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan secara tertulis maupun dengan mengetikkan secara lisan. Nah, jadi teknik bertanya kamu pun, di mana kamu belajar teknik bertanya kira-kira? Di pelajaran apa? Ada nggak? Ada nggak pelajaran yang kamu dapat di kampus ini teknik bertanya misalnya? Di mata kuliah apa kira-kira? Iya, Ristami. Praktikum Bang, Pak. Praktikum Bang, ada. Siapa dosennya? Bu Patira. Kan bisa kamu dapat ilmunya dari situ. Ya, kan bisa kamu dapatkan ilmunya dari situ. Bagaimana teknik bertanya. Jadi terapkan di sini. Terapkan di sini bagaimana berkomunikasi. Kalau komunikasi bisnis misalnya kan, apa aja pelajarannya di situ. Kan ada juga teknik membaca, wawancara pun ada ya. Ada teknik wawancara. Ada kan? Nah, itulah kondisinya. Ya, jadi tanya jawab pun bisa dalam bentuk wawancara seperti ini, ya kan? Tentukan apa yang memperoleh informasi atau data melalui lisan yang lebih bersifat menggali informasi ya data dari pihak yang relevan. Yang relevan ya, jangan kamu tanya-tanya bagian keuangan atau tentang keuangan pada satpam. Ya, jangan kamu tanya-tanya seperti itu, tidak relevan dia. Ya tanyalah ke orang yang memang relevan. Oke. Jadi di sini contoh, apakah Anda selalu menyusun rekonsiliasi bank secara berkala? Ini sebenarnya pertanyaannya pertanyaan ECQ ini ya. Internal control questionnaire-nya sebenarnya. Ya kan, bagaimana cara mencocokkan uang kas dengan buku banknya? Gitu. Jadi banyak organisasi ya yang saya tahu ya. Apalagi UMKM seperti kalian inilah, seperti organisasi kecil maupun yang kecil-kecil gini, mereka tidak menjelaskan pengeluaran-pengeluaran yang ada di rekening bank, kemana-kemana aja. Mereka tidak merasa perlu untuk itu. Ya, jadi kalau saya kasih info pun kalian di Binci ini pun ada sekolah tinggi lah yang mau menjadi universitas, buat buku, menyambungkan antara buku bank, rekening bank dengan buku kas saja mereka nggak bisa loh, nggak bisa. Jadi saya harus mengajarkan gini, dari bank keluar sekian 10 juta masuk ke kas, kasnya mas dicatat penerimaan dari bank 10 juta di debit, di buku banknya kan kredit. Nah, masuk di sini debit.
Nah, gitu nyambungnya, saya bilang kan. Keluar-keluar. Nah, kalau setor pun dari kas, setor ke bank, kita setor ke bank sekian, jumlahnya itu ada juga di rekening, nampak penerimaan setoran dari kas sekian. Saya harus ajarin seperti itu loh. Ya. Saya harus ajarin seperti itu untuk model pencatatan buku bank dan kas. Saya nggak yakin di organisasi-organisasi yang kalian tanya ini, yang akan kalian jadikan objek pemeriksaan ini, mereka memahami hal itu. Tidak semua ya. Tapi kalau ada pun ya bagus. Kan gitu ya, ada pun bagus. Yang lebih parah lagi, ada nggak di rekening banknya? Waduh, nggak ada pula lagi ya kan. Bahaya juga organisasi-organisasi macam pengajian misalnya. Ada juga kalian yang pengajian kan? Tadi saya lihat ada. Siapa organisasi yang pengajian gitu? Siapa tadi? Ada yang belum kirim ya? Saya lihat ada yang belum kirim. Ini Rabiatul, surat tugasnya ke remaja masjid Sohailul Muslimin ya? Iya Pak, Sohailul Muslim. Ketua B, berarti remaja masjidnya yang diperiksa? Iya Pak. Oke, bagus. Udah nanya-nanya, atau kamu anggota remaja masjidnya? Enggak Pak, itu beda lingkungan sama saya. Yang di lingkungan saya katanya remaja masjidnya itu nggak aktif, jadi saya ke lingkungan lain Pak yang aktif gitu. Oh, kenapa kamu nggak mengaktifkan remaja masjid kamu? Nah, itulah Pak, ya kan, begitu ceritanya ya kan, halah di Martubung ini. Iya Pak. Oh, Martubung. Tunggu dulu, Martubung. Rumahan apa rumah hewan ya? RPH? Enggak Pak, saya enggak pas di Martubungnya gitu, tapi masih di wilayah Martubung gitu Pak. Oh, oke. Siapamu ini, Pak Jainuddin ini? Itu ketua BKM di lingkungan saya tuh kenal sama Pak itu Pak, jadi saya kayak ke rumahnya gitu ya, kenalan lagi gitu lah Pak. Oh, kenalan lagi, bagus. Seperti itu yang saya harapkan. Ada laporan keuangannya rupanya? Saya belum tanya sama Ketuanya? ketua aja masjidnya Pak, iya. Nanti saya tanyakan Pak. Ya. Bagus. Oke, itu sih Rabiatul. Siapa yang sudah nanya-nanya? Siapa yang sudah nanya-nanya ke organisasinya? Biar saya buka dulu. Hah? Saya udah Pak. Siapa tuh? Siapa? Endita Pak. Oh, Endita tadi. Endita tadi kemana kamu, Endita? Ke STM Pak. Ah iya, STM Al-Ikhlas. Ya kan? Oke, kamu dapat dari Dr. Sugianto? Iya Pak. Dr. Sugianto mana ini? Dia dosen juga di UIN Pak. Oh, siapamu ya? Itu Pak, kawan Papa. Oh, kawan bapakmu. Oh, Iya. Saya semalam baru ke rumahnya. Tapi dia keluar kota semalam. Oh, ditanyanya, ini kamu kenal udah sama Pak Sugiantonya? Udah ngomong sama Pak Sugiantonya? Itu melalui bendaharanya Pak. Ya kamu kan yang bendaharanya juga auditor Pak. Bendaharanya siapa? Pak Adi namanya. Ya, gini, mau auditor bendaharanya, yang penting kamu kan yang nugaskan ketua Pak Sugianto. Kamu kira Pak Adi itu malaikat, istilahnya ini kok 2000? Oh, kamu audit operasional 2019 sampai dengan 2020, 3 tahun. Mojang. 3 tahun buku, ada laporannya ya?
Laporan keuangan itu loh Pak, yang penerimaan sama pengeluarannya Pak. Itu dah. Ada tebal ya? Enggak Pak, dia cuman buat per tahun gitu Pak. Ya, ada juga sih sebenarnya per semester dia buat Pak. Tapi yang sama saya ini sekarang udah ada yang per tahun Pak. Per tahun. Dia cuman per lembar gitu aja Pak. Enggak lembar aja, ya. Iya. Nah, tentu kita butuh seperti yang saya bilang tadi, kita butuh detail. Tapi ya itu belum standar pastinya. Ya kamu jumpai Pak Sugiantonya. Ya, kamu jumpai Pak Sugiantonya karena dia ketuanya. Apa yang dia inginkan? Seperti apa? Jangan sampai istilahnya kita kan membantu dia. Kita kan membantu dia untuk memeriksa organisasi ini, ya kan? Lalu apa kira-kira dia tahu pasti gambaran seperti apa organisasinya. Makanya kamu akan lihat orangnya, apakah dia memang terbuka ataupun ada yang mau ditutup-tutupi atau apa, kan gitu ya. Silakan tanya, komunikasilah dulu sama dia. Ya. Komunikasi dulu sama dia. Artinya kembali saya ingatkan juga kemarin kan, kalaupun kamu auditor, kalau kamu menjabat sebagai bendahara, kamu tetap diperiksa. Sama aja, kan gitu kan? Tetap diperiksa. Walaupun dia, makanya bisa jadi dia tahu. Nah, jangan sampai. Ya, mudah-mudahan dia berharap memahami kalau kamu ini posisinya belajar. Ya kan? Siapamu Pak? Jadi yang kenal sama kamu itu Pak Adi itu? Iya Pak. Pak Adi itu siapamu? Teman orang tua saya juga Pak. Teman juga ya? Oh gitu. Jadi ini semua pertemanan orang tuamu lah ya? Jadi komunikasilah sama Pak Sugianto itu. Ya, Pak Sugianto itu yang penting sama kita. Artinya arahan, kan di sini kan udah jelas loh, arahan dari ketua. Ya makanya kamu harus tanya lagi arahan seperti apa yang Bapak harapkan. Dia udah taken itu harapan. Jadi ini bukan main-main gitu loh. Ini bukan main-main. Ini memang real. Nah, kalaupun yang kamu jangan sampai itu loh. Kalaupun memang yang kamu periksa itu memang auditor mana katanya? Kurang tahu saya Pak. Iya. Kan, dia kayaknya auditor lepas gitu juga Pak, Iya. Iya, makanya kembali kalaulah mereka memang dia tahu kamu mengaudit dan dia itu memang paham audit dia, tentu kamu harus lebih hati-hati lagi melakukan pertanyaan, atau langsung saja kamu praktekkan seperti apa yang saya bilang. Ada internal control questionnaire, lalu TB audit nggak bisa karena memang tidak ada. Tinggal kamu bandingkan aja kenaikan dan penurunan uangnya dari tahun 2019 saldo kas berapa, 2020 saldo kas berapa, naiknya berapa banyak atau turunnya berapa banyak, kira-kira sebabnya kenapa, bisa ditanyakan. Ya banyaklah bertanya sehingga kamu bisa mendapatkan temuan. Ya. Itu kondisinya. Jadi udah belum ya kamu tanya-tanya. Jadi siapa yang sama siapa kamu tanya-tanya tadi maksudnya, Endita? Kamu nanya-nanya ke mana? Ke bendaharanya, Pak. Apa aja pertanyaanmu rupanya? Saya pakai yang internal control questionnaire yang tentang pencatatan, pelaporan, organisasi, prosedur gitu, Pak. Kamu tunjukkan sama dia? Saya tanya, Pak. Kertasnya dari saya gitu, jadi dia tinggal jawab iya atau tidak gitu Pak. Terus jawabannya ada yang tidak? Ada Pak. Ada kan? Nah, udah masuklah dari situ. Masuklah dari situ untuk mendapatkan temuan. Ya, itu kondisinya. Ya bagus sih. Ya udah kalau sudah. Tapi ingat ya, awalnya itu kamu harus ke pemberi penugasan ya. Jangan langsung ke bendaharanya apa Endita. Yang lain pun saya ingatkan, kamu harus konsultasi, kamu harus cerita, kamu harus cakap dulu ke pemberi penugasan. Apa harapan dia? Seperti apa? Kalau istilahnya dia harap main-main saja, kasih tahu, yakinkan sama dia kalau ini bukan main-main. Ya, kalau ini bukan main-main.
ini memang penugasan dari dosen juga, kan gitu. Oke, baik, saya kira itu sudah mendekati zuhur. Kita, kalau ada, saya ingatkan kembali, kalau ada memang pertanyaan yang memang mengganjal, dan jangan tunggu pertemuan kita, Endita, Rabiatul, Istami, Wahida, Amira, Rizky, ataupun yang lainnya ini, jangan tunggu sampai pertemuan kita minggu berikutnya atau apa, ya tulis saja langsung di grup WA kita, supaya kita pun paham cepat, ataupun saya pun bisa bahas ketika kita sama-sama masuk di sini, ya. Itu kondisinya. Ya, jangan sampai lama gitu. Kadang-kadang, kalaupun saya kebetulan bisa saya jawab segera, tentu saya jawab. Ya, saya kira itu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah.